Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dawan Huri, siswa dari SMK Negeri 6 Jember dengan jurusan Manajemen Perkantoran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah tema yang sangat relevan bagi generasi muda masa kini, yaitu membangun citra diri sebagai profesional muda. Pernahkah kita berpikir, di tengah cepatnya perkembangan zaman dan juga di tengah persaingan dunia kerja yang sangat kompetitif, apa yang membuat seseorang itu terlihat menonjol? Apakah hanya dari nilai akademik atau sekedar dari keterampilan teknis semata? Jawabannya tidak hanya itu. Saat ini, dunia membutuhkan lebih dari sekedar orang pintar. Saat ini, dunia membutuhkan orang yang tahu caranya mereka bersikap, membawa diri, dan juga tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dan disinilah penampilan untuk menjadi profesional muda bukan hanya soal mampu bekerja, tetapi juga mampu membangun citra diri yang positif, baik di tempat kerja, lingkungan sosial, maupun di ruang digital. Generasi muda saat ini kita berada pada fase yang sangat krusial, fase di mana kita tidak hanya mengandalkan teknis biasa, tetapi juga kita harus mampu membangun personal branding, menjaga etika, dan juga membawa diri dengan baik di berbagai kesempatan. Setelah kita mendengar kata profesional muda, siapakah profesional muda itu? Profesional muda adalah awal seseorang yang memiliki perjalanan karirnya. Namun, mereka sudah menunjukkan sikap dewasa dan juga kompetensi yang mumpuni serta memiliki integritas yang sangat kuat. Mereka bukan hanya soal cerdas secara akademik, tetapi mereka juga paham mengenai etika, penampilan, dan juga bisa berinteraksi dengan lingkungan kerja maupun sosial. Personal branding itu sangat penting, karena personal branding adalah proses membentuk citra diri dengan cara menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya kepada dunia. Jeff Bezos pernah mengatakan bahwa your brand is what other people say about you when you're not in the room. Artinya, apa yang orang katakan tentang kita itu dapat menjadi gambaran nyata dari siapa kita di mata mereka. Dan faktanya sekitar 70% itu perekrut menggunakan media sosial dalam mencari calon karyawannya. Nah, maka personal branding itu sangat penting dapat kita terapkan baik secara langsung maupun digital. Dan dari sinilah kita dapat buktikan bahwa personal branding itu sangat penting dan juga wajib dilakukan, tetapi harus menggunakan penampilan yang sangat baik. Selanjutnya adalah elemen pembentuk citra diri profesional. Citra diri dibentuk tidak hanya melalui berbagai hal, tetapi banyak hal. Contohnya seperti cara bicara, bahasa tubuh, intonasi suara, etika kerja, bahkan juga penampilan. Menurut Albert Mehrabian, sekitar 55% kesan pertama dibentuk dari bahasa tubuh, dan juga hanya 38% itu berasal dari intonasi suara, dan hanya 7% itu berasal dari kata-kata. Dari sini dapat kita buktikan bahwa dengan cara kita berjalan, berbicara, dan juga menunjukkan ekspresi kita itu lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan isi ucapan kita sendiri. Selanjutnya di sini saya memiliki beberapa strategi untuk membentuk citra diri yang positif di tempat kerja. Yang pertama adalah memakai pakaian rapi dan juga sopan. Jadi, untuk meningkatkan personal branding kita, itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah penampilan. Kita harus memakai pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua adalah disiplin serta juga tanggung jawab. Disiplin ini dalam waktu dan juga tanggung jawab dalam tugas yang sudah diberikan. Selanjutnya adalah menjaga komunikasi yang baik antar rekan kerja. Jadi, komunikasi itu sangat penting untuk membantu hubungan yang baik dengan rekan kerja. Sehingga nantinya ketika kita memiliki tugas, itu dapat kita selesaikan dengan mudah. Selanjutnya adalah konsisten antara ucapan dan juga tindakan. Jadi, ucapan yang sudah dikeluarkan dari mulut kita itu harus sesuai dengan tindakannya kita nantinya.
Dan yang kelima adalah aktif dalam pengembangan diri. Nah, kita harus wajib belajar mengembangkan diri secara konsisten sehingga nanti kita dapat meningkatkan personal branding kita. Nah, selanjutnya di sini untuk menjadi personal branding itu kita harus siap menghadapi berbagai tantangan. Contohnya seperti lingkungan kerja yang kurang efektif dan juga persaingan kerja yang sangat ketat. Itu semua dapat kita hadapi dengan cara terus belajar, terbuka terhadap masukan, memiliki mentor, dan juga membangun relasi yang positif. Sebagai kesimpulan di sini, untuk menjadi profesional muda itu bukan hanya soal usia, tapi soal kesiapan untuk membentuk citra diri yang baik sehingga kita memiliki kualitas diri yang lebih baik. Dan untuk memulai itu semua, kita dapat mulai dari hal yang sederhana. Contohnya seperti bersikap sopan, berpakaian rapi, dan juga memiliki integritas yang sangat kuat. Karena dengan itu semua, citra diri kita dapat konsisten, sehingga citra diri kita dapat kita nilai itu tinggi. Jadi kita dapat membuka peluang usaha yang lebih luas nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat menjadi profesional muda yang inspiratif dan juga sangat profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.